Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Psikologi Lintas Budaya. Ini adalah materi yang ketiga. Kita akan belajar tentang etnosentrisme dan dinamikanya. Memahami etnosentrisme dan dinamikanya. Oke, apa yang menjadi tujuan perkuliahan hari ini? Ini adalah learning objektifnya. Yang pertama, Anda diharapkan bisa memahami definisi ya, dari apa yang dimaksud dengan etnosentrisme. Yang kedua, Anda bisa memahami bagaimana dinamika dalam etnosentrisme. Yang ketiga, bisa memberikan atau bisa menambahi gitu ya, apa saja contoh-contoh etnosentrisme beserta dinamikanya. Dan yang terakhir adalah Anda bisa memahami, bisa menjelaskan juga adakah dampak dari etnosentrisme beserta dinamikanya. Oke, ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Apa yang dimaksud dengan etnosentrisme? Jadi, coba Anda perhatikan gambar ini. Ya, etnosentrism 101. How do I get the other side? Nah, yang di samping mengatakan, budaya di samping mengatakan, you are on the other side. Nah, jadi etnosentrisme kira-kira gambarannya adalah melihat budaya dari sisi budaya kita sendiri gitu ya, padahal sudah diberitahu ya bahwa Anda itu sudah berada di budaya itu sendiri. Oke, kita menurut tokoh ya sekarang ya, menuju ke menurut tokoh. Jadi Matsumoto tahun 1994 dalam bukunya menyebutkan bahwa etnosentrisme itu ya cara pandang dan juga penafsiran perilaku orang lain dari kacamata budaya kita sendiri. Jadi melihat, menafsirkan perilaku orang lain, ya tidak hanya perilaku ya, tapi semuanya hal ya. Tapi yang paling ditonjolkan adalah perilaku dari kacamata budaya kita sendiri. Sementara menurut Berry, ini salah ya, bukan Betty tapi Berry. Berry tahun 2002 menyebutkan bahwa etnosentrisme itu adalah cara hidup masyarakat sendiri. Masyarakat itu sendiri paling baik. Jadi memandang bahwa us better, kami lebih baik, them worse. Jadi mereka lebih standarnya nggak sesuai kita gitu. Jadi kalau menurut Berry ini menempatkan pada hierarki gitu ya. Jadi budaya kita itu lebih superior, mereka inferior misalkan begitu. Jadi itu yang kemudian disebut sebagai etnosentrisme. Tapi sebenarnya ada juga definisi yang menyebutkan bahwa etnosentrisme itu berarti melihat budaya orang lain, budaya suku lain, misalkan begitu, dengan standar yang dibuat sendiri oleh kita sendiri, oleh yang memandang itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi ini bisa berangkat dari fakta, bisa juga berangkat dari fiksi. Kalau fakta memang realitanya begitu. Tapi kalau fiksi itu tidak melihat fakta, tapi hanya pada gambaran saja, dibayangkan saja. Tapi dalam bukunya Matsumoto juga dijelaskan bahwa etnosentrisme itu merupakan kombinasi dari keduanya. Jadi tidak hanya sebatas fakta, tidak hanya sebatas fiksi. Oke, kita lanjut kepada dinamika. Bagaimanakah dinamika dalam etnosentrisme? Oke, dinamika etnosentrisme itu paling tidak dibagi menjadi tiga ini ya. Jadi ada kalanya namanya etik, ada kalanya namanya emik, ada kalanya namanya stereotip. Ya, meskipun sebenarnya ketiga ini kalau disebut sebagai dinamika ya kurang tepat. Tapi untuk memahami cross cultural study ya, memahami budaya lintas budaya itu perlu memahami namanya etik, perlu memahami namanya emik, perlu memahami namanya stereotip serta etnosentrisme itu sendiri. Etik itu bagaimana? Etik itu adalah memberikan pemahaman pada diri kita sendiri bahwa kebenaran atau prinsip yang berlaku bersifat universal, bersifat umum, dimanapun tempatnya, bahwa mengucapkan salam itu adalah yang terbaik, misalkan begitu. Jadi itu berlaku di semua tempat ya. Menyapa itu berlaku di semua tempat. Kalau memandang orang itu harus dilihat. Itu misalkan ya, ini contoh saja, itu berlaku di semua tempat. Nah, kalau di semua tempat berlaku seperti itu, prinsip itu berlaku seperti itu namanya etik.
dimanapun tempat, kebiasaan membunuh, kebiasaan mencaci maki itu sudah common, misalkan begitu ya. Nah, itu berarti nanti bisa jadi etik. Nah, kalau dari sini ya, dari etik ini harus benar-benar dilihat secara universal, dilihat secara holistik dulu, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah emik. Emik berarti kebenaran atau prinsip yang berlaku khusus, hanya berlaku pada khas atau budaya itu sendiri. Ya, misalkan, ya, ini contoh ya, misalkan memandang tadi salim ya, misalkan salim itu ya bagi sebagian orang itu harus dicium, misalkan gitu ya. Tapi mungkin di lain tempat salim ya, salaman itu tidak harus dicium, cukup salaman kayak para pejabat begitu. Ya, jadi ini emik sama etik ya. Nanti Anda bisa cari contohnya sendiri. Ya, jadi intinya kalau emik itu kebalikan dari etik. Makanya kenapa namanya, kalau kita sering mendengar ada namanya etika. Nah, berarti etika, kalau etika, kita bicara etika berarti itu berlaku di semua tempat. Begitu ya. Kalau tidak berlaku di semua tempat, hanya berlaku di tempat situ saja, itu namanya adalah emik. Yang selanjutnya adalah stereotip. Stereotip itu apa? Adalah sikap, keyakinan atau pendapat yang baku, kaku ya, harus begitu ya, tentang orang-orang yang berasal dari budaya lain. Hati-hati, ini hampir sama dengan etnosentrisme ya. Bedanya adalah kalau etnosentrisme itu mungkin bisa bisa lentur, tapi kalau stereotip ya harus baku gitu ya. Ada positif side-nya, ada negatif side-nya. Positif side-nya sebagai dasar berinteraksi, menilai, mengevaluasi budaya lain. Negatif side-nya adalah jika ini memegangnya dengan sangat baku ya, menerapkannya secara pukul rata, maka nanti hasilnya jadi negatif. Pokoknya semua orang ya, itu harus A, B, C, D. Kalau tidak berarti salah. Nah, berarti kan sudah baku ya itu. Ya, jadi stereotip ini bisa bermata dua juga, begitu ya. Tapi yang paling ditekankan dalam hal stereotip ini adalah adanya pendapat atau keyakinan yang sangat baku, begitu ya. Kalau etnosentrisme kan tidak. Etnosentrisme tadi kan hanya memandang budaya orang lain berdasarkan norma yang diyakini, ya gitu. Oke, sekarang adik-adik kita menuju pada contoh. Apa saja contoh-contoh etnosentrisme beserta dinamikanya. Paling tidak ada dua yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah contoh perilaku atau kebudayaan di Madura, ada namanya Carok. Budaya Carok ini budaya menyelesaikan sengketa di tanah Madura, ya, dan dia tidak semena-mena langsung memukul, langsung membasmi atau menyerang ya, tidak begitu, tapi ada syarat-syaratnya. Misalkan harus mandi dulu, diberitahu dulu, awalnya diberitahu dulu, kemudian kalau tidak bisa atau malah menantang ya, maka harus diselesaikan dengan cara yang berbeda, dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman. Kemudian kalau misalkan nanti menang, yang kalah caroknya diambil kemudian dibawa pulang. Jadi ada syarat-syaratnya, tidak langsung menyerang begitu ya, carok ini di tanah Madura. Yang kedua adalah koteka. Kita tahu koteka adalah budaya dari orang Papua ya. Koteka ini mungkin dipandang sebagai hal yang tidak baik, tapi itu tidak berlaku di tanah budaya di tanah Papua ya. Mereka memiliki kebiasaan atau budaya menggunakan koteka ya. Jadi ini salah satu contoh saja ya, bahwa budaya itu adalah warisan, begitu ya, adalah warisan. Oke, selanjutnya adalah kita menuju pada dampak-dampak. Dari salah satu contoh ya. Dampak etnosentrisme dari sisi positif. Etnosentrisme itu bisa menumbuhkan semangat patriotisme. Jadi dia membela betul bahwa budaya yang mereka yakini itu sangat bagus, atau ini adalah kekuatan gitu. Ini adalah yang saya miliki gitu ya.
Kemudian bisa menjaga keutuhan dan stabilitas kebudayaan tersebut. Betul, sangat jelas sekali ya. Kemudian bisa mempertinggi rasa cinta tanah air terhadap bangsa sendiri, ya, meyakini itu. Sementara untuk negatifnya dapat memicu konflik antara suku. Jadi kalau misalkan kita tidak jeli, tidak awas gitu ya, menganggap budaya lain itu salah, berarti, dan menganggap budaya kita sendiri itu lebih baik, itu berarti kita sudah terperangkap pada koridor etnosentrisme, ya. Jadi ini sangat erat kaitannya nanti dengan konflik, sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Kemudian dampak yang lain untuk yang negatif bisa memunculkan berbagai macam aliran politik, ya. Kemudian yang terusnya adalah bisa menghambat asimilasi budaya yang berbeda satu sama lain. Asimilasi itu apa? Asimilasi itu kayak pencampuran begitu, kayak masuk budaya lain masuk ke dalam budaya tersebut gitu. Tapi dengan cara yang smooth begitu ya, dengan cara yang smooth gitu. Nah, ini adik-adik ya, dampak dari etnosentrisme. Anda bisa mencari yang lain ya, dampak yang lain. Oh ya, ini dampaknya tadi sudah ya. Oke, begitu. Terima kasih materi hari ini ya. Semoga memberikan manfaat. Selalu cek silabus pesan saya, dan selalu lihat ada enggak ya tugas untuk minggu depan. Nah, kayak itu ya. Oke, untuk review filmnya ya, saya lihat satu persatu dulu ya. Nanti kita insya Allah ada waktu untuk bisa nonton gitu ya. Ya, tapi ya nontonnya tidak satu tempat ya, karena kan COVID-19, jadi nontonnya saya akan ngasih waktu begitu ya, akan ngasih waktu untuk nonton begitu ya. Baik, terima kasih, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.